Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang parafrase. Terus terang, saya memang bukan orang yang sangat ahli dalam melakukan parafrase, namun setidaknya saya bisa berbagi apa yang saya paham sedikit bersama teman-teman dalam video ini. Nah, apalagi dalam pembuatan skripsi, artikel, ataupun buku, kemampuan parafrase itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan parafrase ini kita bisa mencegah yang namanya adalah plagiasi. Nah, dalam kutipan kita tuh akan melakukan kutipan gitu dengan teknik menulis yang kita sebut parafrase tadi. Karena parafrase itu merupakan salah satu kutipan. Di sana kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri untuk mengungkapkan ide yang diungkapkan oleh orang lain. Tapi ide orang lain itu yang mau kita ungkapkan, namun kita melakukan parafrase tanpa merubah kalimatnya, tapi tanpa merubah makna atau maksud dari ide yang sudah ada. Nah, kalau sudah melakukan parafrase, maka kita bisa menggunakan itu untuk menjadi kutipan kita. Parafrase itu ya, karena itu bisa mencegah yang namanya plagiasi. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, saya juga bukan seseorang yang sangat ahli dalam melakukan parafrase, namun saya akan mencoba untuk membagi sedikit bagaimana cara saya melakukan parafrase pada artikel-artikel yang sudah saya buat selama ini ya. Ada beberapa artikel yang saya buat, mungkin saya akan mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana sih cara saya melakukan parafrase. Ya, dalam sebuah penelitian itu juga ya teman-teman, sangat sedikit kita temukan ada penelitian yang bebas plagiasi gitu. Pasti ada saja plagiasinya ya teman-teman, walaupun itu 10% atau 20%. Namun standar dalam prodi ekonomi pembangunan di Universitas Winasumba itu syarat plagiasinya adalah tidak boleh lebih dari 20%. Jadi saya berharap dengan adanya video ini teman-teman mungkin akan lebih paham bagaimana cara melakukan parafrase. Nah, di sini ada beberapa teknik ya teman-teman yang sering saya lakukan dalam melakukan parafrase untuk artikel saya. Yang pertama adalah saya akan membaca artikel itu berkali-kali. Jadi ya saat membaca itu saya akan melihat secara rinci artikel ini isinya tentang apa gitu, itu saya baca. Terus kemudian sebentarnya lagi baca lagi gitu. Terus beberapa jam kemudian dibaca lagi sampai saya betul-betul paham apa sih maksud dan makna dari artikel ini. Dan artikel yang kita baca itu adalah artikel yang memang kita ambil untuk kita jadikan sebagai sumber daftar pustaka kita atau mungkin sebagai acuan dalam penelitian kita. Jadi itu harus kita baca. Kalau saya pribadi, saya melakukan pembacaan singkat awalnya itu pada abstraknya. Kemudian saya mendalami bab 3-nya, terus saya perhatikan oh bab apa latar belakangnya, oh, ternyata seperti ini. Terus kemudian dibaca berkali-kali sebenarnya itu supaya paham apa sih maksud dari artikel tersebut, karena kadang-kadang isi dari sebuah artikel itu berbeda ya dengan skripsi ya. Kalau dengan skripsi itu penjelasan itu kadang-kadang panjang sekali, tetapi hasil yang dari beberapa puluhan halaman itu kadang-kadang kita terbatas untuk sebuah artikel. Jadi bagaimana caranya meringkas sebuah tulisan itu menjadi hanya terdiri dari beberapa halaman gitu ya. Sehingga memang sebuah artikel tuh harus dibaca berkali-kali biar si pembaca itu bisa paham dan mengerti maksud dan makna dari artikel itu gitu ya. Terus yang berikutnya biasanya saya menuliskan kembali kalimat yang mau saya ubah gitu. Misalnya ada satu paragraf yang saya tertarik gitu, kemudian saya akan tuliskan pada Word sendiri lagi. Kemudian di Word tersebut saya akan mencoba
mengetik lagi di bagian bawah dari kalimat yang sudah saya kopikan tadi yang mau saya rubah ceritanya. Kemudian saya coba mengubah atau membuat parafrase dari kalimat yang sudah saya copy paste tadi gitu. Itu teknik kedua. Sebentar kita akan memberikan contohnya. Saya akan mencoba untuk memberikan contohnya. Terus kemudian setelah saya mengubah parafrasenya, saya bandingkan nih, kira-kira masih sama nggak artinya gitu ya, atau jangan sampai maknanya sudah berubah gitu. Jadi saya membandingkan dua kalimat atau dua paragraf yang sudah ada tadi gitu ya. Yang pertama itu yang kalimat yang mau saya kutip, terus yang paragraf berikutnya itu berisi kalimat yang sudah saya parafrasekan. Terus yang keempat yaitu saya mengidentifikasi kalimat penting. Jadi saya mencoba untuk membuat kalimat itu tetap sama maknanya tapi berbeda kalimatnya ya, teman, sama. Misalnya ada salah satu kata yang bisa saya rubah katanya, tapi sebenarnya artinya itu tetap sama. Jadi ini ada 4 hal yang sering saya lakukan saat saya mau melakukan parafrase untuk tulisan artikel saya ya, teman-teman. Oke, yang pertama tadi kita akan baca berkali-kali dulu. Jadi saya mencoba untuk membaca berkali-kali artikel saya. Setelah saya mulai membaca, kemudian saya mulai menyusun artikel saya dimulai dari latar belakang. Nah, sekarang saya mau memberikan salah satu contohnya ya. Langkah berikutnya adalah saya melihat ada kutipan dalam sebuah jurnal atau tentang artikel dalam sebuah jurnal ini ya. Ada satu kalimat yang mau saya ambil gitu. Kalimat ini yang mau saya kutip ini saya kopikan dulu dia. Saya kopikan. Terus saya pindahkan ke Microsoft Word. Ya. Ini saya rapikan sedikit ya teman-teman biar oke. Ya, jadi saya mencoba untuk membuat parafrase dari kalimat yang ini yang mau saya kutip ya. Ya, kalimatnya berbunyi, kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah. Dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2002 dikutip dalam Puspitasari. Nah, sekarang saya coba untuk membuat kutipan seperti ini, teman-teman. Bahasanya adalah, kembalikan dulu ke artikelnya ya, teman-teman. Di sini kan tulisannya dalam Puspitasari, berarti artikel ini sudah mengutip si Puspitasari tadi tahun 2014. Oleh karena itu, ini yang akan kita namakan kutipan dalam kutipan. Nah, memang sih tidak seharusnya ada kutipan dalam kutipan, terlalu banyak dalam sebuah tulisan artikel gitu, sehingga memang disarankan bahwa teman-teman itu harus membuat satu kali kutipan saja. Jangan terlalu banyak, bolehlah kalau ada satu gitu ya, atau dua gitu. Jangan hampir seluruh isi skripsi teman-teman itu ada tulisan ambil dari Puspita atau dari Renggo dalam Puspita gitu ya. Itu kan sudah tidak diperbolehkan terlalu banyak gitu ya, berarti terlalu banyak kutipan dalam kutipan gitu. Jadi memang sebaiknya teman-teman mengutip dari satu sumber saja. Cuman karena ini saya memberikannya Yoduke ya, Rival Yoduke dan Sri Ayem dalam jurnal akuntansi. Nah, di dalam jurnal akuntansi ini mereka menjelaskan tentang kontribusi tadi gitu ya. Nah, setelah kita tahu siapa penulisnya, kita akan mencoba untuk melakukan parafrase dari kalimat ini. Akan mencoba untuk membuatnya ya. Jadi parafrase yang berusaha saya lakukan atau kutipan yang mau saya buat jadinya berubah menjadi, menurut Puspita tahun 2014 ini dalam Yoduke dan Ayem 2016 bahwa rasio efisiensi itu tidak boleh lebih dari 5%. Hal ini berdasarkan keputusan
Mendagri. Jadi Menteri Dalam Negeri itu dirubah menjadi Mendagri nomor 35 pada tahun 2002. Jadi ini hasil parafrase ya teman-teman. Kita akan coba untuk melakukan cek plagiasinya. Ya, jadi ini hasilnya ya teman-teman, Turnitinnya. Teman-teman lihat, ini total plagiasinya itu 58%. Kenapa 58%? Ya, ini tadi si Turnitin itu langsung kasih tahu gitu loh. Ini kalimat inilah yang saya lakukan, kalimat ini sudah yang saya lakukan plagiasi gitu, karena saya kutip-kutip betul teman-teman, saya kutip betul bahwa semua lurus-lurus gitu. Nah, jadi yang dibaca 50% itu adalah yang ini ya teman-teman, yang ditandai warna merah seperti ini, itu 55%. Sedangkan parafrase kita teman-teman lihat, menurut Puspita dari 2014 dan Yoduke dan Ayem tahun 2016 bahwa rasio efisiensi tidak boleh lebih dari 5%. Hal ini berdasarkan keputusan Mendagri nomor 35 pada tahun 2002. Nah, ini sama sebenarnya teman-teman, hanya cuma kita sudah merubahnya menjadi parafrase gitu, sudah kita kutip sehingga ini tidak dibaca plagiasi teman-teman, bersih nih, tapi sebenarnya tidak merubah makna atau gagasan yang sudah diungkapkan oleh Puspita dalam artikel Yoduke tadi gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti gitu bagaimana cara melakukan parafrase. Jadi harus dibaca terus berkali-kali. Nah, kemudian ada langkah yang tadi yang sudah saya bilang, merubah ya, merubah, saya memberi tanda kutip atau saya menandai memang mana sih kalimat yang penting. Nah, kayak Menteri Dalam Negeri ini kan bisa dirubah sebenarnya, jadinya Mendagri. Memang disingkat jadi Mendagri, padahal sebenarnya ini sama saja, Menteri Dalam Negeri. Ini hanya intinya merubah, mengurangi plagiasinya gitu ya teman-teman. Jadi saya merubah kalimat Menteri Dalam Negeri itu menjadi Mendagri, atau teman-teman juga bisa merubah satu singkatan atau satu kata atau kalimat menjadi kalimat lainnya atau menjadi kata lainnya, tapi sebenarnya itu masih mengandung arti yang sama ya, arti yang sama. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi gitu, bagaimana sih, kenapa ini sudah dirubah-rubah berkali-kali tapi masih tetap sama ya. Mungkin karena teman-teman masih belum paham betul bagaimana sih cara melakukan parafrase. Nah, berikut juga ada salah satu contoh artikel saya yang didata atau rumus. Nah, ini biasanya sering terjadi plagiasi karena dalam angka. Jadi ini sering sekali. Contohnya anggaran itu kan sebenarnya di dalam BPS itu, atau di sini saya ambil dari Kemenkeu atau data-data dari BPS ya, biasanya pada umumnya kalau misalnya jumlah penduduk miskin, anggaran, biasanya itu mereka mempersingkat gitu, tidak dituliskan seperti ini sampai lengkap 5.317.310.000 kayak gitu. Biasanya di sini ditambahkan nilai satuan, misalnya yang dituliskan itu di dalam data itu hanya 5 atau 5.317.000, berapa ya tadi ya, misalkan 200 ya, 200 hanya dituliskan seperti ini, tapi di sini nanti itu dituliskan satuannya, misalnya satuannya 1000 gitu. Nah, kalau andaikan kita tuliskan datanya sama kayak gini, misalnya datanya saya ambil dari BPS yang hanya tuliskan seperti ini dan juga dengan satuannya ribuan di atas sini ya. Nah, ini nanti kan juga akan terbaca plagiasi karena kita bisa ya tulisannya juga sama seperti yang ada di dalam buku BPS online atau misalnya dari Kemenkeu online kayak gitu ya. Nah, bisa saja teman-teman itu menggunakan trik. Contohnya kayak gini, seperti yang saya lakukan tadi, data yang sudah ada 5.317.000 ini dikalikan dengan satuannya. Satuannya kan 1000 nih ceritanya, jadi dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah
Nah, ini datanya. Jadi semuanya dibuat utuh. Jadi tidak usah menggunakan satuannya. Tinggal tulis saja di sini satuan dari uangnya ya, yaitu rupiah kayak gitu. Jadi ini juga salah satu trik bukan memanipulasi ya teman-teman. Maksudnya salah satu trik bagaimana supaya mengurangi teknik mengurangi plagiasi pada angka atau rumus mungkin yang paling susah untuk kita rubah ya. Nah, biasanya kalau andaikan rumus-rumus itu ya kalau andaikan sama persis plek-pleknya itu biasanya dia membaca juga sebagai plagiasi. Atau teman-teman bisa aja tambahkan efektivitas dari apa, misalnya realisasi penerimaan pajak ditambahkan di dalam pengertiannya, yaitu oke. Jadi baik teman-teman, ini video saya sedikit yang bisa saya bagikan buat teman-teman tentang apa yang sering saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih, selamat belajar.